Di Belanda, kami selalu pakai ini untuk backing orang yang bawa motor pelan-pelan. Tapi di Indonesia, orang lebih pintar. Mereka gak harus habisin uang. Tapi, mereka tinggal buat lubang. Inovasi baru. Seperti inilah ruas jalan sepanjang 5 km dengan kedalaman 20 cm milik pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang rusak. Hal ini menjadi momok yang menakutkan bagi pengendara roda 2 dan roda 4 jika melintasi kawasan tersebut. Tidak sedikit warga mengalami sesak nafas karena debu dari jalan jika musim kemarau. Bahkan jika turun hujan, pengendara kerap terjatuh dan mengalami kecelakaan hingga patah tulang. Akibatnya, sebagai bentuk protes, sejumlah warga nekat menanami pohon pisang dan pohon hanjuang di jalanan yang berlubang. Nanam pohon pisang sama itu tuh hanjuang. Oh, kenapa Kang ini ditanam pohonnya Kang di tengah jalan ini Kang? Dikarenakan udah lama belum diperbaiki ya. Jalannya gitu. Karena jalannya ya udah rusak. 3 periode belum ada yang bisa perbaiki. Gitu. Perbaiki. Ada sering yang jatuh kalau musim kemarau kebul, gitu. Hujan, licin ke jalan airnya gitu. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bandung dan PUPR segera melakukan langkah cepat untuk memperbaiki ruas jalan ini agar tidak lagi terjadi kecelakaan. Perekonomian warga meningkat dan akses warga lebih mudah. Dari Kabupaten Bandung Barat, Suhendar, TV One mengabarkan. Sungguh miris dan memprihatinkan, jalan utama sepanjang 17 km rusak parah, berlumpur dan berlubang. Jalan di 3 jorong di Nagari Banai, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, sudah lebih dari 10 tahun tidak ada perbaikan. Beginilah kondisi jalan kabupaten yang terletak di Jorong Lubuk Labu Jorong, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. 3 daerah jorong terisolir akibat jalanan yang rusak parah dan juga berlubang, yakni Jorong Lubuk Labu, Jorong Sungai Limau, dan Padang Hilalang, Nagari Banai, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Darmasraya. Warga yang menggunakan sepeda motor harus berhati-hati dengan kendaraannya, menelusuri jalan yang rusak parah, bahkan tidak sedikit warga yang terpaksa mendorong kendaraannya untuk menuju daerah tersebut. Sudah 10 tahun warga merasakan kesulitan beraktivitas akibat kerusakan jalan ini dan belum ada perbaikan sama sekali. Kalau kerusakan jalan ini sudah sampai hampir 10 tahun lah. Dikasih koral sedikit, lama-lama ada dirusak lagi. Nah, ada bantuan lagi, dekoral lagi. Nah, rusak lagi, tapi aspal juga nggak ada. Bang, boleh tahu kerusakan jalan ini apa penyebabnya sendiri? Kalau abang pengen tahu atau ada yang lain atau gimana? Kalau penyebabnya itu ya ada mobil sawit atau segala macam. Namanya hari musim hujan. Jangankan koral begini, aspal aja hancur tuh. Kalau buatan mobil terlalu berat. Warga berharap pemerintah harus cepat tanggap untuk memperbaiki jalan yang berlubang sebagai jalan transportasi masyarakat di pedesaan. Dari Darmasraya, Sumatera Barat, Penny Roska, Eko Uso, TV One mengabarkan. Hello, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ini saya nak share dengan korang perbezaan jalan kampung di Malaysia dengan di Indonesia. Kalau jalan kampung kat Malaysia ni kan, selalunya macam korang nampak ni lah, dia jalan tar, fully tar. So, dia tak ada lah jalan yang jenis macam, apa kita kata, jalan tanah. Dan selalunya kalau jalan kampung kat Indonesia lah kan, berdasarkan pengalaman sendiri, tengok kat TikTok, tengok kat Google, tengok kat YouTube, tengok kat media sosial lah kan. Selalunya diorang kata jalan kat kampung diorang tu jenis jalan tanah semua. And jalan yang macam berlubang, jalan tanah. Like tak bagus lah diorang cakap macam tu. And bila diorang tengok jalan kampung kat Malaysia, diorang macam wow, kagum, suka. Macam wow, bestnya bagus kan, macam tu lah.
Actually memang pun jalan kampung kat Malaysia ni selalunya jalan tar, sebab walaupun duduk kampung tetap manusia juga kan, tetap kena bagi hak yang sama adil. Bukan kita kata duduk kampung miskin, tak kan. Korang tengok rumah kampung pun boleh sampai 5 ekor tau. Tu yang selalu saya cakap, yang mana duduk kampung tu diorang bukan miskin, cuma suka duduk kampung kan, sebab vibe kampung dengan vibe bandar memang lain. Korang tengok ni, Merdeka walaupun dah habis tapi tetap bersemangat ya, mengibarkan bendera Kedah dengan jalur gemilang. Ni yang kita suka tengok ni. Kan cantik, sejuk je mata memandang. Bila angin sepoi-sepoi, jalur gemilang pun duk terikut-ikut. Hihihi, begitulah kan. Saya suka tau duduk kat kampung. Saya suka tengok rumah kampung. Tengok rumah kayu macam ni. Cantik kan. Sebab kampung kat Malaysia ni, dia tak semua rumah tu rumah kayu. Ada je rumah batu. Kat depan ni rumah batu dah ni. Cuma dia punya design tu ikut design kampung lah kan, kiranya. Yang korang tengok, kalau kat depan tu kan dia macam jalan tar kan. Depan-depan rumah ni akan buat jalan macam jalan kebun sebab dia ada tanah gitu. Ikutlah, ada yang tak nak, ada yang tak nak tanah, nak bagi fulita juga. Boleh je ikutlah kan. Tengok kat sini batu, kat depan tadi tu dia buat jalan tanah. So ikut kehendak masing-masing lah. Ni yang best duduk kampung ni. Kita boleh request sendiri nak macam mana kan. Korang tengok pokok kelapa ni. Kalau tengah panas-panas macam ni dapat minum air kelapa. Ayak nyok lah kan kita panggil. Pokok nyok, ayak nyok. Oh sedap, segar tekak. And kalau korang nampak kat sini, yang ni pun jalan tar tau. Cuma ada tanah-tanah gitu. Sebab apa? Sebab kat depan tu diorang tengah buat pembinaan kan. Tu yang bawa masuk ekskavator, benda semua tu kan. Tayar tu kotor. Lalu pula kat jalan tar tu jadi kotor lah kan. Biasalah tu, normal, kita semua tahu kan. Nampak ni. Tapi sawahnya di sini guys. Semuanya rata ya. Rata sangat-sangat dia punya sawah. Lagi jalan di tepi sawahnya pun Masya Allah. Aspal guys. Kita nampak tadi yang baru lewat tuh. Dan sawah mereka di sini, sawah orang Malaysia di sini guys.